Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yusda dengan NIM 2314040016. Di sini saya berasal dari kelas 23A Tadris Matematika pada Prodi Tadris Matematika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Putri Utami SPD MPD. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai 3 subbahasan atau 3 materi. Yang pertama yaitu mengenai poset, yang kedua yaitu mengenai lattice, dan yang ketiga yaitu mengenai graf. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu poset. Dalam matematika diskrit, salah satu konsep penting yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemen dalam sebuah himpunan adalah poset, singkatan dari partially ordered set. Poset dapat diartikan sebagai himpunan yang dilengkapi dengan relasi urutan yang bersifat teratur tetapi tidak harus dapat membandingkan semua elemennya. Inilah yang membedakan poset dari total order, yaitu struktur mengharuskan semua elemen dapat dibandingkan secara penuh. Nah, agar teman-teman lebih paham apa yang saya jelaskan barusan, kita akan mengenal yaitu apa itu poset. Nah, poset atau disingkat dengan partially ordered set adalah pasangan P kecil sama yang terdiri dari P ini adalah himpunan dan kecil sama ini adalah relasi biner pada P. Nah, apa itu relasi biner? Relasi biner adalah hubungan antara dua elemen yang berasal dari dua himpunan atau dari dua himpunan yang sama. Kata biner berarti berpasang dua-dua, artinya relasi biner selalu bekerja pada pasangan terurut atau ordered pairs. Nah, relasi tersebut harus memenuhi yang pertama yaitu reflektif, antisimetris, transitif. Nah, poset ini adalah himpunan yang diberi relasi urutan sebagian. Agar sebuah relasi dapat disebut partial order, relasi tersebut harus memiliki 3 syarat. Nah, ini adalah syarat relasi dalam poset. Yang pertama adalah reflektif, yaitu setiap elemen harus berhubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya, untuk setiap A berlaku A kecil sama A. Ini menunjukkan bahwa relasi tidak boleh membuat elemen menjadi asing bagi dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu antisimetris. Jika A kecil sama B dan B kecil sama A, maka A sama dengan B. Sifat ini menjaga agar tidak terjadi perbandingan bolak-balik, tetapi berbeda sehingga struktur poset tetap konsisten. Contohnya, jika A subset B dan B subset A, maka A sama dengan B. Nah, yang ketiga yaitu transitif. Transitif yaitu jika A kecil sama B dan B kecil sama C, maka A kecil sama C. Contohnya, membacanya dari yang terbalik, yaitu 4 membagi 2 dan 8 membagi 4, maka 8 membagi 2. Contoh sederhana relasi poset, yaitu jika diberikan soal himpunan P dengan anggota 1, 2, 4 relasi A kecil sama B jika A membagi B. Maka relasi yang terjadi adalah 1 kecil sama 1, 2, 4. 2 kecil sama 2,4. 4 kecil sama 4. Sifat reflektif, antisimetris, transitif terpenuhi, maka himpunan di atas disebut dengan poset. Mengapa disebut partial ordered?
Karena dari kata parsial ini saja kita sudah tahu, yaitu arti dari kata parsial yaitu sebagian. Disebut partial order karena tidak semua pasang elemen harus bisa dibandingkan. Beberapa elemen mungkin tidak memiliki hubungan dalam relasi tersebut. Contohnya elemen 2 dan 3 pada relasi membagi. 2 tidak membagi 3 dan 3 tidak membagi 2. Maka 2 dan 3 tidak dapat dibandingkan. Ini menunjukkan bahwa poset adalah urutan sebagian, bukan urutan total atau total urutan. Atau total urutan atau total order. Nah, mengapa disebut partial ordered? Contohnya sudah saya paparkan tadi dan ini adalah contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun poset merupakan konsep matematika, idenya sangat mirip dengan banyak situasi nyata, misalnya hierarki jabatan, di mana beberapa posisi tidak bisa dibandingkan langsung. Eh, yang kedua yaitu prerequisite mata kuliah. Beberapa mata kuliah memiliki syarat tetapi ada juga yang tidak saling berhubungan. Nah, yang ketiga yaitu struktur folder komputer yang memiliki relasi subset. Ini menunjukkan bahwa relasi dalam poset tidak selalu biner seperti angka, kadang membentuk cabang seperti pohon. Nah, selanjutnya itu contoh HC diagram. Contohnya itu untuk himpunan P dengan anggota 1, 2, 4, relasi A membagi B, HC diagramnya yaitu 4 membagi 2, 2 membagi 1. Untuk memahami lebih lanjut mengenai poset, kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu contoh soalnya diberikan sebuah himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 6, relasi A membagi B, tentukan apakah ini poset. Nah, relasi dikatakan poset jika mengandung unsur reflektif, antisimetris, dan transitif. Nah, yang pertama, apakah reflektif? Ya, karena A membagi A berlaku. Nah, apakah antisimetris? Ya, karena jika A membagi B, maka B membagi A. Maka A sama dengan B. Apakah transitif? Jika A membagi B, ya, jawabannya iya karena jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Jadi, relasi ini adalah poset. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal 2, di mana soalnya itu himpunan semua subset dari A, B, di mana himpunan kosong, himpunan A, B, A, B, apakah P himpunan subset adalah poset? Nah, jawabannya yaitu kita cek dulu apakah ia reflektif, antisimetris, dan transitif. Apakah reflektif? Ya, karena A subset A. Apakah antisimetris? Ya, karena A subset B dan B subset A, maka A sama dengan B. Apakah transitif? Ya, karena himpunan kosong subset A dan A subset B, maka himpunan kosong subset A, B. Jadi, relasi ini adalah poset. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal 3, yaitu diberikan himpunan P sama dengan 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6 ini adalah punya P. P ini adalah himpunan dengan relasi A membagi B. Tentukan pasangan elemen yang tidak bisa dibandingkan. Nah, kita lihat dulu apakah A membanding B. A-nya kita anggap adalah 2, B-nya kita anggap adalah 3. Maka jawabannya 2 dan 3 tidak bisa dibandingkan. 3 dan 4 tidak bisa dibandingkan. Maka 2 dan 3 tidak saling membagi. Jadi, ini adalah poset tetapi bukan total order.
Karena kenapa dia disebut poset? Karena dia mengandung reflektif, antisimetris, dan transitif. Nah, selanjutnya kita membahas contoh soal 4, di mana soalnya yaitu himpunan P yang anggotanya adalah A, A dengan relasi XY jika panjang adalah X, panjang kecil sama adalah Y. Gambarkan HC diagramnya. Di sini ada kecil sama, mohon maaf. Nah, jawabannya yaitu A membagi membagi A. Dapat teman-teman lihat jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal terakhir untuk membahas materi poset ini, yaitu contoh soal 5, di mana soalnya yaitu himpunan P dengan anggota 1, 2, 4, 8, 16 dengan relasinya A membagi B. Tentukan apakah ini poset dan apakah ini total order. Nah, pertanyaannya di sini dua, yaitu apakah ini poset dan apakah ini total order. Kalau poset dengan syaratnya ia adalah reflektif, antisimetris, dan transitif. Dan apakah ia total order? Total order ini adalah dibandingkan semua elemen bisa dibandingkan, maka ini adalah urutan total. Nah, semua elemen ini bisa dibandingkan, yaitu 16 dibandingkan 8, 8 dibandingkan 4, 4 dibandingkan 2, dan 2 dibandingkan 1. Nah, kita cek yang pertama yaitu apakah ini poset. Nah, apakah ini poset dengan 3 syarat ini? Apakah reflektif? Ya, karena A membagi A berlaku. Nah, apakah ia antisimetris? Ya, karena jika A membagi B, maka B membagi A. Maka A sama dengan B. Apakah transitif? Ya, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Semua elemen bisa dibandingkan, maka ini adalah urutan total. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi himpunan P adalah sebuah poset dan sekaligus total order, seperti itu. Nah, setelah membahas materi poset ini dapat kita simpulkan bahwa poset adalah himpunan dengan relasi berurutan sebagian. Nah, syaratnya harus memenuhi relasi reflektif, antisimetris, dan transitif. Nah, tidak semua elemen harus bisa dibandingkan karena arti poset tersebut adalah parsial. Nah, contoh selanjutnya yaitu contoh relasi poset adalah subset, membagi, dan panjang string yang sama-sama juga kita bahas tadi di contoh soal. Nah, hasil diagram yang kita bahas tadi digunakan untuk mempermudah memvisualisasikan poset tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua yang akan saya jelaskan pada sesi ini, yaitu materi lattice. Nah, ketika kita bekerja dengan poset, seringkali kita hanya tahu bahwa beberapa elemen bisa dibandingkan dan sebagian lainnya tidak. Namun, ada struktur poset yang lebih rapi dan lebih lengkap dalam hal hubungan antara elemen, yaitu lattice. Maka lattice ini adalah poset. Nah, lattice muncul ketika setiap pasangan elemen dalam poset bukan hanya bisa ditempatkan dalam urutan sebagian, tetapi juga dapat digabungkan dan dipertemukan dengan hal yang konsisten. Nah, agar lebih paham, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu agar lebih paham dan masih bertanya-tanya, mungkin kita akan lanjut yaitu apa itu lattice. Nah, lattice adalah poset khusus di mana setiap dua elemen memiliki. Yang pertama yaitu less upper bound atau disingkat dengan LUB, di mana ini ada sebuah irisan yang disebut dengan join. Maka simbolnya A biasanya kita sebut dengan irisan, maka sekarang disebut dengan join. Maka simbolnya A join B. Dan yang kedua yaitu greatest lower bound
atau GLB, eh, gabungan atau disebut dengan MIT. Maka simbolnya adalah A MIT B. Intinya, untuk setiap dua elemen dalam poset harus ada nilai yang paling kecil atau join, dan nilai yang paling besar atau mid. Maka intinya di sini berarti poset khusus ini, lattice ini harus memiliki less upper bound, atau disebut dengan nilai yang paling kecil atau disebut dengan join, dan dilambangkan dengan ini, dan greatest lower bound atau GLB yang dilambangkan dengan ini, atau disebut dengan nilai paling besar atau mid. Kalau mid dan join sudah ada, maka ini disebut dengan lattice. Nah, yang kita tahu tadi lattice merupakan poset. Nah, syarat lattice ini adalah adanya join dan adanya mid. Nah, tadi juga sudah sedikit kita singgung, mungkin ini lebih memperdalam ingatan kita bahwa yang pertama itu join. Join X, join Y adalah batas atas terkecil dari X dan Y. Maka join ini adalah batas atas terkecil. Nah, contoh sederhana untuk bilangan dengan relasi membagi, join ini disebut juga dengan atau kita biar lebih mudah, join ini adalah KPK-nya. Nah, selanjutnya yaitu mid. Mid X, mid Y, adalah batas bawah terbesar dari X dan Y, batas bawah yang paling besar. Contoh sederhananya yaitu untuk bilangan dengan relasi membagi, mid ini juga kita kenal dengan FPB-nya. Nah, agar teman-teman semua paham mengenai apa itu lattice, nah selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai contoh lattice. Himpunan subset dari A, B dengan anggota himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan A, B, maka join disebut dengan union dan mid disebut dengan interaction. Maka hasil diagramnya adalah A, B membagi A membagi himpunan kosong, dan B membagi B, maka B adalah himpunan membagi himpunan kosong. Jadi seperti itu. Nah, agar pemahaman kita makin meningkat, kita akan membahas beberapa contoh soal. Nah, yang pertama yaitu contoh soal 1 dengan soal diberikan poset P 1,2,4 dengan relasi A membagi B, tentukan join dan mid dari 2 dan 4. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa join itu dilambangkan dengan ini. Dan join itu adalah KPK, berarti KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka join 2 join 4, KPK-nya adalah 4. Maka dan mid itu adalah FPB-nya. Maka mid dari 2 mid 4 adalah 2. Karena setiap pasangan mempunyai join dan mid, maka poset ini disebut dengan lattice. Nah, tadi kita sudah membahas contoh soal 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 2. Dengan soal pada himpunan subset himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan A, B, tentukan join dan mid dari A, B. Join itu adalah KPK, maka A join B adalah A, B. Mid itu adalah FPB-nya, jadi A mid B adalah himpunan kosong. Karena join dan mid-nya selalu ada, maka ini disebut dengan lattice. Nah, tadi kita sudah membahas contoh soal 1 dan contoh soal 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 3, di mana soalnya yaitu himpunan P dengan anggota 1, 2,
36 dengan relasi A membagi B, tentukan apakah ini lattice. Nah, syarat dari lattice ini adalah adanya join dan adanya mid. Nah, join itu disebut dengan KPK, mid itu disebut dengan FPB-nya. Jadi, cek pasangan 2 dan 3 karena eh, dari pasangan 2 dan 3 ini adalah relasi A membagi B. Maka FPB dari 2,3 adalah 1, berarti mid-nya ada. Nah, KPK dari 2,3 adalah 6, maka join-nya juga ada. Untuk semua pasangan join dan mid-nya ada, Kak, maka poset ini disebut dengan lattice. Nah, tadi kita juga sudah membahas beberapa contoh soal. Nah, selanjutnya ke contoh soal 4, yaitu soal himpunan P sama dengan 1, 2, 5, 10. Relasi A membagi B, maka hitung join dan mid dari 2 dan 5. Maka jawabannya mid itu adalah FPB. Maka FPB dari 2 dan 5 yaitu 1. Nah, join itu adalah KPK, maka join 2 dan KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Karena mid dan joinnya sudah ada, maka ini adalah bagian dari lattice. Maka ini adalah lattice. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal 5, yaitu soalnya himpunan P dengan anggota A, B, C dengan relasi A kecil sama A, B kecil sama B, dan C kecil sama C, maka A kecil sama B dan A kecil sama C. B dan C tidak saling terkait. Apakah ini lattice? Nah, jawabannya kita periksa join dari B dan C karena join ini adalah KPK dari B dan C. Karena tidak ada elemen yang menjadi batas atas terkecil bagian B dan C, maka joinnya tidak ada. Apakah mid-nya ada? Ada. Maka karena salah satunya tidak ada, maka ini bukanlah lattice. Nah, dari paparan materi lattice ini, dengan yang sudah saya jelaskan beserta contoh soalnya, maka dapat kita simpulkan bahwa lattice ini adalah poset yang punya join dan mid untuk setiap pasangan elemen. Nah, join itu adalah batas atas yang paling kecil atau batas atas minimum. Dan mid ini adalah batas bawah maksimum atau batas bawah terbesar. Nah, contoh lattice ini adalah himpunan subset dan bilangan dengan relasi membagi. Nah, tidak semua poset adalah lattice karena lattice ini syaratnya adanya join dan mid. Nah, join itu disebut dengan KPK-nya dan mid ini disebut dengan FPB-nya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga yang akan saya jelaskan pada video ini, yaitu dengan judul graf. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhadapan dengan berbagai hubungan kota yang dihubungkan oleh jalan, akun yang terhubung dengan media sosial atau komputer dalam suatu jaringan. Semua hubungan tersebut memiliki pola yang dapat digambarkan secara sistematis menggunakan konsep yang disebut dengan graf. Nah, dalam matematika diskrit, graf merupakan salah satu struktur dasar yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek dan hubungan antar objek tersebut. Dengan graf, hubungan yang kompleks dapat divisualisasikan menjadi bentuk sederhana berupa titik dan garis. Karena itulah graf menjadi alat yang sangat penting dalam banyak bidang, mulai dari ilmu komputer, teknik jaringan, transportasi, hingga analisis jejaringan sosial.
Nah, memahami graf tidak hanya membantu kita untuk melihat keterhubungan antar objek, tetapi juga memudahkan kita mencari pola, rute, alur, serta solusi dari berbagai masalah yang melibatkan koneksi. Oleh sebab itu, pembahasan tentang graf menjadi salah satu materi fundamental dalam matematika diskrit dan ilmu komputer. Agar rekan-rekan semua lebih paham, kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Nah, dapat teman-teman perhatikan pada slide sekarang saya menampilkan sebuah gambar jaringan dari Brebes, Tegal. Nah, gambar yang ditampilkan merupakan pemetaan kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Namun, dalam konteks matematika diskrit, gambar ini dapat dipandang sebagai graf. Nah, setiap kota dipresentasikan dengan simpul atau vertex. Nah, ini Brebes ini disebut di matematika diskrit adalah simpulnya, Tegal ini disebut dengan simpul, Pemalang, dan seterusnya. Nah, dan setiap jalan yang menghubungkan dua kota direpresentasikan sebagai dengan sisi. Nah, dari Brebes ke Tegal ini ada garis. Garis ini disebut dengan sisi atau edge. Dengan kata lain, gambar tersebut bukan lagi sekedar peta geografi, tetapi dapat dibaca sebagai graf yang menunjukkan keterhubungan antar kota. Nah, simpulnya tadi setiap titik-titik hitam ini adalah simpul. Nah, berarti setiap titik-titik hitam ini adalah kotanya, maka setiap kota ini adalah simpulnya. Maka berarti simpul itu terdiri dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Rembang, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan sisi-sisi dari Brebes ke Tegal ini disebut dengan sisi atau edge. Maka dari jalur Tegal ke Pemalang ada sisinya disebut dengan edge, jalan yang menghubungkan kota. Nah, ada sisi antara Tegal dan Silawi dan ada sisi antara Semarang dan Salatiga. Semarang dan Salatiga. Nah, agar teman-teman lebih paham mengenai apa itu graf dalam konteks matematika diskritnya, maka kita akan membahas yaitu apa itu graf. Secara sederhana, graf adalah gambar atau model yang terdiri dari simpul atau vertex atau nodes atau titik tadi ya, titik-titik pada graf. Nah, sisi atau edges adalah garis yang menghubungkan dua simpul itu, garis yang menghubungkan dua titik-titik itu. Nah, graf digunakan untuk menunjukkan hubungan antar objek yang seperti tadi. Setiap simpul bisa mewakili sesuatu, misalnya kota, orang, atau komputer. Dan sisi menunjukkan hubungan atau jalurnya. Contohnya, jika simpul A terhubung ke B, artinya ada hubungan antara A dan B. Ya, dan seperti gambar yang telah saya jelaskan tadi juga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis graf. Pada dasarnya, graf dapat dibedakan menjadi dua jenis. Nah, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi yang pertama yaitu graf sederhana atau simple graph. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak ada gelang. Artinya, sebuah titik tidak terhubung ke dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu tidak adanya sisi ganda. Jadi, dua titik hanya boleh dihubungkan dengan satu garis saja. Nah, yang ketiga yaitu setiap pasang titik dihubungkan oleh maksimal satu sisi. Nah, artinya di sini jadi dua titik hanya boleh dihubungkan oleh satu garis saja dan hubungan antar titik benar-benar satu-satunya seperti itu. Nah,
Yang kedua yaitu tidak sederhana atau unsimple graph. Nah, contohnya yaitu adanya gelang. Nah, artinya titik terhubung ke dirinya. Nah, yang kedua yaitu adanya sisi ganda. Berarti boleh ada sisi ganda, dua titik bisa dihubungkan oleh lebih dari satu garis. Dan yang ketiga yaitu untuk setiap pasangan titik boleh ada lebih dari satu sisi, yaitu boleh dan kadang bisa dipakai memodelkan situasi yang butuh banyak hubungan antara dua titik. Nah, kebalikan dari graf sederhana ini. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari contoh graf sederhana dan graf tidak sederhana. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu graf pada gambar 1. Nah, di gambar 1 ini tidak adanya gelang. Nah, gelang itu ini ya, ini adalah gelang dan ini adalah sisi ganda. Ini adalah sisi ganda. Jadi pada gambar 1 ini tidak adanya gelang. Nah, artinya tidak ada sisi yang kembali ke simpul yang sama. Nah, yang kedua yaitu tidak adanya sisi ganda pada gambar 1 ini. Maka jadi setiap pasangan simpul hanya terhubung oleh satu sisi saja. Nah, yang kedua yaitu pada gambar kedua ini mempunyai sisi ganda. Dapat teman-teman lihat ini ada sisi ganda, maka karena sudah ada sisi ganda, maka ini disebut dengan graf tidak sederhana. Nah, selanjutnya yaitu pada graf ketiga sudah completed dan sudah jelas bahwa ini bukan bukan graf sederhana, melainkan graf tidak sederhana. Maka ini mempunyai sisi ganda dan mempunyai gelang. Maka disebut dengan yang lain yaitu adalah multigraph dan gambar 2 adalah multigraph dan gambar 3 adalah multigraph. Nah, selanjutnya masih di jenis-jenis graf. Tadi kan saya menjelaskan berdasarkan ada tidaknya gelang. Nah, sekarang saya menjelaskan mengenai orientasi arahnya. Nah, berdasarkan sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graf tak berarah atau undirected graph yang mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu sisi tidak memiliki arah, dan yang kedua yaitu jika ada sisi antara A dan B, hubungan itu adalah A dan B, jika dan hanya jika. Maka jika A maka B, jika B maka A. Maka ini adalah hubungan dari graf tak berarah. Nah, selanjutnya itu graf berarah atau directed graph, yaitu setiap sisi memiliki arah ditulis seperti A garis panah ini dan B. Nah, yang tadi itu tidak ada garis panah, tidak ada memiliki arah. Nah, yang kedua yaitu hubungan hanya berlaku sesuai arah panah. Maka jika arah panah A ke B, maka tidak ada hubungan antara B ke A, hanya hubungan antara A ke B. Untuk contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar dari graf tak berarah dan graf berarah. Nah, yang pertama itu gambar dari graf tak berarah di sisi kiri. Kita lihat hubungan A dan B digambarkan dengan garis tanpa panah. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara A dan B bersifat dua arah. Artinya A terhubung ke B dan B juga terhubung ke A. Tidak ada arah khusus sehingga perpindahan atau keterhubungan bisa dilakukan kedua sisi. Nah, yang kedua yaitu graf berarah. Sementara itu, di sisi kanan kita ini ada simbol A ke C, memiliki panah. Nah, panah ini menunjukkan bahwa hubungan hanya berlaku satu arah dari A menuju C. Dalam graf, urutan sangat penting karena C belum tentu mengarah kembali ke A. Nah, secara sederhana, hubungan tak berarah ini adalah hubungan bebas dari kedua arah, dan hubungan berarah ini adalah hanya bisa digerakkan mengikuti arah panahnya saja.
Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh terapan graf pada kehidupan nyata. Nah, graf ini bukan hanya soal matematika diskrit saja seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tapi juga banyak terapan graf ini yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu mengenai jaringan jalan. Nah, di jaringan jalan ini titiknya atau simpulnya adalah lokasi atau kotanya. Nah, sisinya adalah jalan yang menghubungkan ke lokasi tersebut. Contohnya, Google Maps menggunakan graf untuk mencari rute tercepat. Nah, yang kedua yaitu alur kerja. Nah, di alur kerja ini titiknya adalah langkah atau simpul. Simpulnya adalah langkah proses. Nah, sisinya adalah urutan langkah tersebut. Seperti kita membuat sebuah program, ada flowchart-nya. Flowchart-nya itu ada nomor 1, nomor 2. Jadi kita itu disebut dengan alur kerja. Contohnya yaitu mulai, lalu input, proses, dan output. Nah, yang ketiga yaitu jaringan sosial. Nah, jaringan sosial ini sebagai simpulnya atau disebut dengan social network, jaringannya ini adalah titiknya itu adalah pengguna, sisinya itu adalah hubungan antara pengguna atau pertemanan lah seperti itu atau followers. Nah, contohnya yaitu di Instagram. Nah, sebagai Gen Z, di Instagram itu adalah contoh sebuah terapan dari graf ini. Kenapa? Karena dari graf contohnya itu jika A memfollow B, belum tentu B itu follow back A seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu jaringan komputer atau internet. Nah, titiknya itu adalah komputer atau server yang kita gunakan. Nah, sisinya itu adalah koneksi antar perangkat. Misalnya kita memakai komputer dan USB. Nah, USB itu adalah koneksi antar perangkatnya, yaitu dipakai routing data atau optimasi jaringan. Seperti itu, dipakai untuknya. Nah, yang selanjutnya yaitu penjadwalan atau scheduling. Penjadwalan ini titiknya adalah misalnya kita belajar mata kuliah di matematika diskrit. Jadi sebelum mata kuliah matematika diskrit ini kita pelajari, kita harus belajar apa dulu misalnya seperti itu. Itu adalah penjadwalan. Nah, selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa struktur organisasi ini juga menggunakan flowchart. Flowchart ini juga termasuk ke dalam terapan graf. Nah, selanjutnya yaitu sistem rekomendasi Shopee, Netflix, dan YouTube. Nah, sisinya yaitu pengguna dan produk dan titiknya yaitu pengguna dan produk dan sisinya adalah interaksi. Misalnya di Shopee kita melakukan live untuk jual beli, maka akan ada orang yang akan komentar atau yang akan like layar kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke terminologi graf. Nah, banyak istilah dari graf ini yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu bertetangga atau adjacent. Dua simpul titik disebut bertetangga jika keduanya dihubungkan oleh satu sisi. Pada gambar, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Nah, ini gambarnya. 1 bertetangga 2, 1 bertetangga 3, tapi 1 tidak bertetangga dengan 4. Selanjutnya, nah, terminologi selanjutnya yaitu bersisian atau insiden. Sebuah sisi dikatakan bersisian dengan suatu simpul bila sisi itu menyentuh simpul tersebut. Contoh pada gambar 2, pada gambar ini sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan 3 dan sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Nah,
Ini 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4 karena 1 dan 2. 1 dan 4 ini tidak bersisian seperti itu. Selanjutnya, terminologi simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul yang tidak punya sisi sama sekali, maka tidak terhubung dengan simpul manapun. Nah, contohnya ini pada gambar simpul 5 adalah simpul terpencil karena simpul 5 ini hanya ada simpulnya, tidak ada sisi yang menghubungkannya ke simpul lain. Nah, selanjutnya yaitu terminologi graf atau graf kosong atau no graf. Graf yang memiliki simpul tetapi tidak memiliki sisi sama sekali. Contohnya bisa teman-teman lihat simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5 tidak memiliki sisi. Nah, selanjutnya yaitu pada terminologi derajat atau degree. Nah, derajat simpul adalah jumlah sisi yang menempel pada simpul itu. Nah, graf di atas memiliki derajat 1 sama dengan derajat 4, maka sama dengan 2. Terus derajat 2 sama dengan derajat 3, maka sama dengan 3. Seperti itu. Derajat 2 sama dengan derajat 3, maka ini disebut dengan ini sama dengan 3. Nah, selanjutnya terminologi lintasan atau paths. Lintasan adalah urutan simpul-simpul yang saling terhubung tanpa melompat. Nah, contohnya ini, maka lintasan pada graf 1, 2, 4, 3 adalah 1, 2, 2, 4, 4, 3. Maka ada 3 lintasannya. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 3, 4, 3 pada graf di samping memiliki panjang 3. Nah, selanjutnya terminologi graf di sirkuit atau sisli. Nah, sirkuit adalah lintasan yang kembali ke simpul awal dan setiap simpul dilewati hanya sekali kecuali simpul awal atau akhir yang sama. Maka pada graf di samping 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1. Nah, panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada gambar memiliki panjang 3. Nah, sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Pada gambar 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana, sedangkan pada gambar 1, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1 adalah bukan sirkuit sederhana karena sisi 1,2-nya dilalui 2 kali. Selanjutnya, terminologi graf terhubung atau connected. Graf disebut terhubung apabila suatu simpul bisa dicapai dari simpul lainnya melalui lintasan. Jika ada simpul yang tidak bisa dicapai, graf disebut tidak terhubung. Nah, contohnya pada gambar G1 dan gambar G2 ini adalah graf terhubung. Sedangkan pada gambar G3 ini adalah tidak terhubung karena tidak kembali seperti itu yang di simpul 5-nya ini. Nah, selanjutnya terminologi upagraf dan komplemen upagraf. Jadi, upagraf atau subgraf adalah bagian dari graf yang terdiri dari sebagian simpul dan sebagian sisi dari graf aslinya. Sedangkan komplemen upagraf adalah kebalikan dari upagraf. Maka komplemen upagraf ini adalah sisi-sisi yang tidak diambil pada upagraf. Nah, contohnya ini. Nah, pada gambar G1 yang ini yang A, pada sebuah upagraf dari G1. Nah, sebuah upagrafnya itu dari G1. Nah, komplemen dari upagraf pada gambar B. Nah, komplemennya itu adalah pada gambar B. Nah, gambar C ini
adalah yang pada A adalah graf G1, sebuah upagraf adalah di B, dan gambar C ini adalah komplement dari upagraf pada gambar B. Nah, selanjutnya upagraf merentang atau spanning sub-upagraf atau spanning tree. Upagraf yang memuat semua simpul dari graf asli tetapi mungkin sisinya hanya sebagian kalau berbentuk pohon atau tanpa sirkuit disebut dengan spanning tree. Contohnya pada gambar G1, G2, dan G3 ini, pada gambar G1 adalah upagraf merentang. Nah, dari G. Nah, tetapi G2 bukan upagraf merentang. Dari G, karena G kedua, dari G kedua tidak mengandung simpul G. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya ini. Nah, selanjutnya CuteSet atau CuteSet adalah kumpulan sisi yang bila dihilangkan akan memutus graf atau membuat graf tidak terhubung. Contohnya pada gambar 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah CuteSet. Maka ini adalah CuteSet. Terdapat banyak CuteSet pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah CuteSet. CuteSet dari 1,3, 1,5, 1,2 adalah CuteSet dari 2,6. Juga CuteSet tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan CuteSet sebab himpunan bagian 1,2, 2,5 adalah CuteSet. Nah, selanjutnya terminologi graf berbobot atau weighted graph. Graf yang setiap sisinya memiliki nilai bobot bisa berupa jarak, waktu, biaya, kapasitas. Contohnya graf berikut adalah contoh graf berbobot. Nah, ini contohnya. Karena berisi. Nah, contohnya selanjutnya yaitu ada beberapa graf sederhana khusus yang dijumpai pada banyak aplikasi. Nah, yang pertama yaitu graf lengkap atau completed graph. Graf lengkap adalah graf di mana setiap simpul terhubung ke semua simpul lainnya. Tidak ada pasangan simpul yang tidak punya sisi dengan ciri-ciri jumlah sisi maksimal. Setiap simpul berderajat n-1. Untuk contohnya untuk 4 simpul A, B, C, D semua titik saling terhubung. Nah, gambarnya seperti ini. K1, K2, K3, K4, K5 sampai K6 graf lengkap Kn 1 kecil sama dengan N kecil sama dengan 6. Dengan N besar sama dengan 1, kecil sama dengan 6. Selanjutnya yang selanjutnya itu graf lingkaran atau Sisley graph. Graf lingkaran adalah graf yang simpul-simpulnya membentuk satu putaran tertutup dengan ciri-ciri yang pertama yaitu setiap simpul punya derajat 2. Semua simpul terhubung membentuk lingkaran. Tidak ada ujung dit atau N. Maka contohnya A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, untuk gambarnya bisa teman-teman lihat seperti ini, graf lingkaran. Nah, selanjutnya graf teratur atau regular graph. Graf teratur adalah graf di mana semua simpul memiliki derajat yang sama dengan ciri-ciri bisa 2 teratur, bisa 3 teratur, dan seterusnya. Contoh yang dialami adalah segitiga, bujur sangkar, graf lingkaran. Nah, contohnya graf lingkaran adalah contoh graf 2 teratur. Selanjutnya adalah gambarnya.
Nah, gambar di atas adalah graf teratur berderajat 0, 1, dan 2. Graf lengkap KN juga merupakan graf teratur berderajat N kurang 1. Demikian pula lingkaran CN juga graf teratur berderajat 2. Mudah dihitung jumlah sisi E pada graf teratur derajat R dengan N buah simpul adalah NR per 2. Nah, selanjutnya yaitu graf bipartit. Graf bipartit adalah graf di mana simpul dapat dibagi menjadi dua kelompok lainnya. Yang pertama yaitu sisi hanya menghubungkan simpul dari kelompok pertama ke kelompok kedua. Tidak ada sisi yang menghubungkan simpul dalam kelompok yang sama. Contohnya aplikasi penugasan pekerjaan, pekerja jika dan hanya jika tugas. Selanjutnya yaitu hubungan guru jika dan hanya jika kelas, dan lain-lain. Selanjutnya gambarnya seperti ini. Jika dan hanya jika, maka ia saling berkaitan seperti diagram Venn. Selanjutnya yaitu pewarnaan pada graf. Pewarnaan graf adalah proses memberi warna pada simpul, sisi, atau wilayah dalam suatu graf dengan aturan tertentu, yaitu setiap dua elemen yang bertetangga atau berdekatan harus memiliki warna yang berbeda. Artinya, jika dua simpul terhubung oleh sebuah sisi, maka warna kedua simpul harus berbeda. Nah, jika dua simpul menempel pada simpul yang sama, maka warna kedua sisi harus berbeda. Nah, jika graf berada dalam bentuk wilayah atau seperti peta, maka wilayah yang berbatasan harus berbeda warnanya. Nah, selanjutnya pewarnaan pada graf. Nah, jenis-jenis pewarnaan pada graf. Secara umum ada 3 jenis pewarnaan. Yang pertama yaitu pewarnaan simpul atau vertex coloring. Memberi warna pada setiap simpul, dan simpul yang bertetangga tidak boleh berwarna sama. Ini adalah bentuk pewarnaan yang paling sering digunakan. Nah, yang kedua yaitu pewarnaan sisi atau edge coloring. Memberikan warna pada sisi-sisi dan dua sisi yang bersisian pada simpul yang harus berbeda warnanya. Nah, yang ketiga yaitu pewarnaan pada wilayah. Pewarnaan wilayah atau phase coloring digunakan pada graf planar atau graf yang dapat digambar di bidang. Wilayah-wilayah yang berbatasan harus diberikan warna yang berbeda. Nah, tujuan dari pewarnaan graf ini adalah pewarnaan digunakan untuk menghindari konflik. Contohnya penjadwalan ujian, jadwal kelas. Nah, mengatur jalur atau frekuensi. Contohnya jaringan telekomunikasi. Nah, yang ketiga yaitu membedakan wilayah atau contohnya yaitu peta geografis. Nah, yang selanjutnya yaitu optimasi atau penggunaan warna sesedikit mungkin. Mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.